Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kabupaten Kolaka Utara kedapatan sedang keluyuran di luar rumah tahanan. Usai menjalani sidang PK, terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di suatu tempat. Supriyadi divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka Utara. Meski saat ini ditahan di rutan kelas 2A Kendari, ia justru terekam video amatir sedang berjalan santai di luar rutan. Dalam video yang viral di media sosial, Supriyadi kedapatan masuk ke salah satu warung kopi di kawasan XMTQ Kota Kendari. Pihak rutan menjelaskan terpidana kasus korupsi ini keluar rutan untuk sidang peninjauan kembali di PN Kendari. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelesirian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama dua petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jajaran Satreskrim Polres Metro Depok berhasil menggerebek dan mengamankan seorang pelaku praktik ilegal penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang disuntikan ke tabung non-subsidi demi meraup keuntungan pribadi. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya regulator, segel atau stempel palsu, puluhan tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, telepon genggam, serta uang hasil penjualan. Ada yang laporan warga kita Mbak, kita di sana suka bau gas gitu kan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, tim Opsnal Krimsus Polres Metro Depok bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait adanya praktik haram penyuntikan gas LPG bersubsidi. Petugas yang tiba di lokasi langsung menggerebek dan berhasil menangkap tangan pelaku berinisial MS saat sedang menjalankan aksi ilegalnya di Jalan Sersan Aning, Pancoran Mas, Kota Depok. Pelaku memindahkan isi gas tabung subsidi 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Serta pelaku memasukkan segel tabung gas untuk mengelabui pembeli agar terlihat seperti produk resmi. Pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak Rp122.000 untuk setiap tabung yang berhasil dijualnya. Dengan inisial MS, umur 44 tahun. Kemudian modusnya adalah tersangka mengoplos gas bersubsidi ukuran 3 kilo ke dalam tabung gas ukuran 12 kilo untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk kronologi singkatnya, bahwa tim dari Satreskrim melakukan penyelidikan, kemudian mendapati informasi dari masyarakat bahwa di TKP adanya praktik ilegal mengenai pengoplosan ataupun. Tim kepolisian berhasil menyita regulator, segel atau stempel palsu, 38 tabung gas ukuran 3 kg dan 12 kg, telepon genggam, serta uang hasil penjualan. Kegiatan pengoplosan ini sudah berjalan selama 4 bulan, dilakukan sendiri oleh tersangka dan didistribusikan ke warung-warung di sekitar wilayah Depok. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal tentang penyalahgunaan gas LPG dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Imam Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Buton, Sulawesi Tenggara berhasil menggagalkan upaya distribusi BBM bersubsidi oplosan. Sekitar 5 ton solar yang diduga dioplos diamankan bersama 3 terduga pelaku. Pengungkapan kasus ini berawal dari patroli dini hari yang dilakukan tim Resmob Polres Buton untuk menjaga situasi Kamtipmas tetap kondusif.
Sebelumnya petugas mencurigai sebuah mobil dump truck yang melintas di Jalan Poros Pasar Wajo, Lasalimu, kawasan Kancina, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Setelah dilakukan pemberhentian dan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan jerigen berisi BBM jenis solar. Total terdapat 248 jerigen dengan muatan diperkirakan mencapai 5 ton. 3 orang yang berada di dalam kendaraan langsung digiring ke Polres Buton untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan BBM tersebut diduga bukan solar murni, melainkan campuran dengan minyak tanah. Salah satu terduga mengaku BBM tersebut diperoleh dari salah satu SPBN di wilayah Pasar Wajo. Setelah itu solar disimpan di gudang sebelum dicampur dengan minyak tanah yang diperoleh dari sejumlah pangkalan. Seluruh barang bukti termasuk kendaraan dan 3 terduga telah berada di Mapolres Buton untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 2.30 kami menemukan mobil dump truk yang memuat BBM jenis solar. Ya, saat itu kami langsung amankan di Polres Buton bersama 3 orang yang membawa BBM tersebut. Ada berapa barang bukti yang diamankan? Adapun barang bukti yang kami temukan saat itu sebanyak 248 gen ya. Kalau ini totalnya 5 ton. Saat ini unit Tipiter Satreskrim Polres Buton masih melakukan pemeriksaan terhadap para terduga dan sejumlah saksi sekaligus mengembangkan kasus. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Seorang guru wanita ditetapkan tersangka dalam kasus tewasnya siswa SMP yang terkena ledakan senapan rakitan saat ujian praktik diduga lalai. Tersangka terancam 5 tahun penjara. Polisi menetapkan guru berinisial IP sebagai tersangka dalam kasus tewasnya seorang murid SMP saat ujian praktik sains sekolah di Kabupaten Siak, Riau. Tersangka diduga lalai karena membiarkan siswa membuat proyek senapan rakitan dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan ledakan. Polisi juga memeriksa 16 saksi dan menyita barang bukti unit printer 3 dimensi, laptop, serta pecahan material senapan rakitan dan bahan yang diduga jadi pemicu ledakan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 5 tahun penjara. Jadi kami dari Polres Siak telah melakukan upaya-upaya penyelidikan di mana dari data-data awal, keterangan-keterangan yang ada, kami meyakini adanya sebuah tindak pidana yang terjadi yang menyebabkan meninggalnya seorang siswa SMP. Sebagai petunjuk dari kejadian yang ada, maka kami telah menetapkan 1 orang tersangka untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana atas kejadian tersebut, yaitu dengan inisial saudari IP yang notabene adalah guru yang bertanggung jawab pada saat pelaksanaan kegiatan ujian praktek pada hari tersebut. Sebelumnya, senjata api rakitan korban meledak saat melakukan uji praktik sains di lingkungan sekolah. Akibat ledakan, korban langsung terpental dan tak sadarkan diri. Usai kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit, namun tim dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Korban kemudian dimakamkan di TPU Swaksantai, Kecamatan Siak. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eliswanti, iNews melaporkan.